Xiang Ji terbangun dengan napas terengah-engah, merasakan sisa rasa sakit dan dingin yang mencekam dari kematian. Tragisnya di kehidupan sebelumnya, saat ia membuka mata, ia tidak menemukan kegelapan abadi, melainkan pemandangan akrab dari kamar asramanya di universitas bertahun-tahun yang lalu. Cahaya matahari yang menembus jendela menyadarkannya bahwa ia telah diberi kesempatan kedua untuk kembali ke masa mudanya, jauh sebelum segala tragedi menghancurkan hidupnya. Dalam keheningan pagi itu, ingatan masa lalu membanjiri pikirannya seperti air bah. Ia teringat betapa ia dahulu sangat naif, membiarkan orang-orang jahat memanfaatkannya. Dan yang paling menyakitkan adalah bagaimana ia mengabaikan ketulusan Zhao Ye hingga pria itu berakhir tragis demi melindunginya. Xiang Ge mengepalkan tangannya dengan gemetar, berjanji di dalam hati bahwa di kehidupan kali ini, ia tidak akan lagi menjadi gadis yang lemah dan akan mengubah takdir mereka berdua. Langkah pertama yang ia ambil adalah segera mencari keberadaan Xiao Ye di kampus. Di masa ini, Xiao Ye masih dikenal sebagai pemuda pemberontak yang dingin dan ditakuti oleh banyak orang. Namun, di mata Xiang Ji yang telah melalui kematian, Xiao Ye hanyalah seorang pria kesepian yang menyembunyikan luka masa lalunya. Di balik tatapan tajam, ia tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ada kerinduan yang mendalam setiap kali ia melihat sosok pria itu dari kejauhan. Xiang Ge menyadari bahwa untuk mendekati Xiao Ye yang sangat tertutup, ia harus meruntuhkan dinding pertahanan pria itu dengan kesabaran ekstra. Ia mulai hadir di setiap sudut tempat Xiao Ye berada, mulai dari lapangan basket hingga perpustakaan tua yang jarang dikunjungi. Kehadiran Xiang Ge yang tiba-tiba dan penuh perhatian mulai mengusik ketenangan Xiao Ye, menciptakan kebingungan di hati pria itu yang belum pernah merasakan kasih sayang yang begitu murni sebelumnya. Di balik tekadnya untuk mengejar cinta, Xiang Ge juga mulai waspada terhadap musuh-musuh dalam selimut yang dahulu mengkhianatinya. Dengan bekal pengetahuan tentang masa depan, ia mulai menyusun strategi untuk melindungi diri dan orang-orang yang ia sayangi, agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Kelahiran kembali ini bukan sekadar tentang cinta bagi Xiang Ge, melainkan sebuah penebusan dosa dan misi untuk memastikan bahwa kali ini, bunga persik akan mekar tanpa harus berguguran karena badai penderitaan. Xiang Ge memulai misinya dengan keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di koridor kampus yang ramai, ia tidak lagi menundukkan kepala saat berpapasan dengan Xiao Ye. Sebaliknya, ia dengan sengaja menunggu di jalur yang biasa dilalui pria itu, hanya untuk memberikan senyuman manis atau sekadar menyapa singkat. Bagi mahasiswa lain, tindakan Xiang Ge dianggap aneh karena Xiao Ye dikenal sebagai serigala penyendiri yang tidak segan-segan bersikap kasar pada siapapun yang mengganggunya. Perhatian pertama yang Xiang Ge berikan adalah melalui hal-hal kecil, seperti menyiapkan sarapan hangat setiap pagi. Ia tahu betul bahwa Xiao Ye sering melewatkan waktu makan karena harus bekerja paruh waktu hingga larut malam. Meski Xiao Ye berkali-kali menolak dan bahkan membuang makanan tersebut di hadapannya, Xiang Ge tidak menyerah. Ia justru kembali keesokan harinya dengan menu yang berbeda, menunjukkan bahwa ketulusannya tidak bisa digoyahkan hanya oleh sikap dingin pria itu. Suatu hari, Xiang Ge melihat Xiao Ye sedang dikerumuni oleh sekelompok mahasiswa yang mencoba memprovokasinya. Alih-alih menjauh seperti yang dilakukan orang lain, Xiang Ge justru melangkah maju dan berdiri di depan Xiao Ye untuk membelanya. Tindakan nekat ini membuat Xiao Ye tertegun. Ia tidak habis pikir mengapa gadis cantik dan tampak rapuh seperti Xiang Ge bersedia mempertaruhkan reputasinya demi membela pria nakal seperti dirinya. Tidak berhenti di situ, Xiang Ge mulai memperhatikan detail kecil tentang kebutuhan Xiao Ye. Ia menyadari bahwa pakaian Xiao Ye seringkali kotor atau sobek karena pekerjaan kasarnya. Tanpa banyak bicara, Xiang Ge mengambil pakaian kotor Xiao Ye dan mencucinya hingga bersih, lalu mengembalikannya dengan rapi. Tindakan yang sangat domestik dan penuh perhatian ini mulai menggetarkan dinding es yang selama ini membungkus hati Xiao Ye, membuatnya mulai bertanya-tanya tentang motif sebenarnya dari gadis itu. Di sela-sela jadwal kuliah yang padat, Xiang Ge selalu menyempatkan diri untuk hadir di pinggir lapangan setiap kali Zhou
Ye bermain basket atau sekadar duduk menyendiri. Ia sering membawakan air mineral atau handuk kecil. Meskipun ia tahu kemungkinan besar barang-barang itu akan diabaikan. Kehadiran Xiang Ge yang konsisten mulai menjadi pemandangan biasa di sekitar Xiao Ye hingga para sahabat Zhao Ye pun mulai menggoda bahwa si es kutub akhirnya telah menemukan pawangnya. Meskipun Zhao Ye masih sering membalas dengan kata-kata tajam atau tatapan mengintimidasi, Xiang Ge bisa melihat perubahan di mata pria itu. Ada keraguan dan rasa ingin tahu yang mulai tumbuh di balik kemarahan Zhao Ye bagi Xiang Ge. Setiap penolakan kecil adalah langkah maju, karena ia tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, Zhao Ye adalah pria yang rela mati untuknya. Di masa kampus ini, ia berjanji akan terus mengejar hingga Zhao Ye menyadari bahwa ia tidak perlu lagi menghadapi dunia sendirian. Rahasia yang selama ini terkubur mulai terungkap ketika Xiang Ge secara tidak sengaja menemukan sebuah foto lama yang terselip di antara barang-barang milik Xiao Ye. Foto yang sudah menguning dan retak di bagian sudutnya itu memperlihatkan dua anak kecil yang berdiri berdampingan di sebuah taman tua. Di sana, seorang gadis kecil dengan gaun bersih tampak tersenyum cerah sambil menggandeng tangan seorang bocah laki-laki yang berpakaian lusuh dengan wajah penuh noda debu. Xiang Ge tertegun menyadari bahwa bocah lelaki malang di dalam foto itu adalah Zhao Ye. Ingatannya kembali ke masa belasan tahun yang lalu, saat ia masih menjadi putri kecil dari keluarga yang berkecukupan. Ia teringat pernah bertemu dengan seorang anak jalanan yang kelaparan di dekat rumahnya. Tanpa rasa takut atau jijik, Xiang Ge kecil sering membagikan bekal makanannya, memberikan mainan, dan menjadi satu-satunya orang yang memperlakukan bocah itu seperti manusia yang berharga. Ternyata, pertemuan singkat di masa kecil itu adalah titik balik bagi kehidupan Zhao Ye. Baginya, gadis kecil itu bukan sekadar teman bermain, melainkan sosok cahaya yang menyelamatkannya dari kegelapan rasa benci terhadap dunia. Zhao Ye menyimpan foto itu sebagai satu-satunya harta paling berharga selama bertahun-tahun, menjadikannya motivasi untuk terus bertahan hidup meski di tengah kemiskinan dan penindasan yang ia alami. Ketika Xiang Ge akhirnya mengonfrontasi Zhao Ye tentang foto tersebut, pria yang biasanya tampak tangguh itu mendadak kehilangan kata-kata. Matanya yang tajam melunak, memancarkan luka lama yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Zhao Ye mengakui bahwa ia telah mengenali Xiang Ge sejak pertama kali mereka bertemu di kampus. Namun ia merasa terlalu rendah dan kotor untuk mendekati sang dewi yang pernah menolongnya. Pengakuan ini menyayat hati Xiang Ge. Ia baru menyadari bahwa cinta Zhao Ye di kehidupan sebelumnya bukanlah sekadar obsesi, melainkan rasa bakti dan kasih sayang yang telah berakar sejak mereka masih anak-anak. Zhao Ye merasa berhutang nyawa dan kebahagiaan kepada Xiang Ge, sehingga ia selalu memilih untuk melindungi gadis itu dari bayang-bayang, merasa bahwa dirinya tidak cukup layak untuk bersanding secara terang-terangan di sisinya. Kejutan ini semakin memperkuat tekad Xiang Ge untuk tidak lagi membiarkan Zhao Ye merasa rendah diri. Ia memegang tangan Zhao Ye dengan erat, meyakinkannya bahwa status sosial atau masa lalu yang kelam tidak akan pernah mengubah perasaannya. Rahasia masa kecil ini menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan mereka, mengubah pengejaran cinta Xiang Ge yang semula terasa sepihak menjadi sebuah ikatan takdir yang memang seharusnya telah terjalin sejak lama. Xiang Ge menyadari bahwa untuk membangun masa depan yang stabil bersama Zhao Ye, cinta saja tidak cukup. Mereka membutuhkan kemandirian ekonomi. Zhao Ye, yang selama ini hidup dalam keterbatasan, mulai menunjukkan ambisi yang besar untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi pria yang bisa diandalkan. Kehadiran Xiang Ge di sisinya menjadi bahan bakar semangat yang luar biasa bagi Zhao Ye untuk mengubah nasibnya dari seorang pemuda jalanan menjadi seseorang yang terpandang. Kesempatan besar muncul ketika universitas mengumumkan partisipasi mereka dalam turnamen bola basket tingkat tinggi yang akan disiarkan secara nasional. Turnamen ini bukan sekadar kompetisi olahraga biasa, karena pihak sponsor utama menawarkan hadiah uang tunai yang sangat besar, yakni 500.000 yuan bagi tim pemenang. Bagi Zhao Ye,
angka tersebut bukan hanya sekadar uang, melainkan modal untuk membangun usaha dan menjauhkan Xiang Ge dari kesulitan finansial yang menghantui mereka. Latihan keras pun dimulai, dan Xiang Ge setia mendampingi setiap langkah Xiao Ye. Setiap sore, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Xiang Ge akan duduk di tribun lapangan basket yang sepi, memperhatikan Xiao Ye yang berlatih, melakukan tembakan 3-point hingga keringat membasahi seluruh tubuhnya. Xiang Ge selalu membawa kotak P3K dan handuk, bersiap untuk mengobati luka lecet atau otot yang tegang akibat latihan yang terlalu diforsir. Selama masa persiapan ini, Xiao Ye seringkali merasa ragu dan lelah secara mental karena tekanan yang besar. Namun, Xiang Ge selalu memiliki cara untuk membangkitkan kembali semangatnya. Dengan kata-kata penuh keyakinan, ia mengingatkan Xiao Ye bahwa kemenangan ini adalah gerbang pertama mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dukungan tanpa henti dari Xiang Ge membuat Xiao Ye merasa bahwa ia tidak sedang bertarung sendirian di lapangan, melainkan membawa harapan mereka berdua. Hari pertandingan yang dinanti akhirnya tiba, dan suasana stadion dipenuhi oleh teriakan penonton yang bergemuruh. Xiao Ye tampil sebagai kapten tim dengan aura yang sangat berbeda dari biasanya. Ia tampak fokus, tajam, dan penuh perhitungan. Di tribun penonton, Xiang Ge menggenggam tangannya dengan erat. Jantungnya berdegup kencang setiap kali Xiao Ye membawa bola melewati pertahanan lawan yang sangat agresif. Pertandingan berjalan dengan sangat sengit, di mana skor kedua tim saling mengejar dengan selisih yang sangat tipis. Lawan mereka menggunakan taktik yang kasar untuk menjatuhkan mental Xiao Ye. Bahkan beberapa kali Xiao Ye harus terjatuh keras di lantai lapangan. Namun, setiap kali ia merasakan sakit, ia akan menatap ke arah tribun tempat Xiang Ge berada. Tatapan penuh semangat dari gadis itu memberinya kekuatan tambahan untuk bangkit kembali dan terus menyerang. Badai besar mulai menghampiri kehidupan tenang yang sedang dibangun oleh Xiao Ye dan Xiang Ge ketika sosok dari masa lalu Xiao Ye muncul kembali. Pria itu adalah Ji Yung Xiao, seorang konglomerat penguasa Ji Group yang sangat berpengaruh dan kaya raya. Kehadirannya mengungkap identitas asli Xiao Ye yang selama ini tersembunyi. Ia bukanlah sekadar anak yatim piatu jalanan, melainkan putra kandung yang dibuang dari keluarga Ji, yang kini ingin ditarik kembali demi kepentingan egois ayahnya. Ji Yung Xiao tidak datang dengan kasih sayang, melainkan dengan paksaan dan manipulasi yang dingin. Ia membutuhkan Xiao Ye untuk menjadi pewaris pengganti sekaligus cadangan bagi kakak Xiao Ye yang sedang sakit parah dan tidak bisa lagi memimpin perusahaan. Bagi Ji Yung Xiao, Xiao Ye hanyalah sebuah alat atau aset bisnis yang harus segera diamankan, tanpa memedulikan perasaan atau kehidupan yang sudah dipilih oleh putranya sendiri di luar lingkungan istana keluarga Ji. Xiang Ge, yang memiliki pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, segera menyadari betapa berbahayanya Ji Yung Xiao. Ia tahu bahwa keluarga Ji adalah tempat yang penuh dengan intrik dan kekejaman, di mana kemanusiaan seringkali dikalahkan oleh harta. Xiang Ge berusaha memperingatkan Xiao Ye agar tetap waspada. Namun Ji Yung Xiao mulai menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan segalanya. Ia menyabotase bisnis warnet internet cafe yang baru saja dirintis Xiao Ye hingga menyebabkan kerugian besar dan ancaman kebangkrutan. Konflik semakin memanas ketika Ji Yung Xiao mencoba menjauhkan Xiang Ge dari Xiao Ye dengan cara menawarkan uang dalam jumlah besar agar ia pergi meninggalkan putranya. Tentu saja, Xiang Ge menolak dengan tegas, yang justru membuat Ji Yung Xiao beralih ke cara-cara yang lebih kotor. Tekanan demi tekanan diberikan kepada Xiao Ye, mulai dari ancaman terhadap keselamatan nenek Xiang Ge hingga upaya mencoreng reputasi akademis mereka di universitas. Semua dilakukan untuk memojokkan Xiao Ye agar tidak punya pilihan selain menyerah. Xiao Ye merasa sangat terpukul melihat bagaimana orang-orang yang ia sayangi menjadi sasaran kebencian ayahnya. Di satu sisi, ia sangat membenci darah keluarga Ji yang mengalir di tubuhnya. Namun di sisi lain, ia merasa tidak berdaya menghadapi raksasa finansial seperti ayahnya. Dalam sebuah konfrontasi yang emosional, Xiao Ye menyatakan bahwa ia lebih baik mati dalam kemiskinan bersama Xiang Ge daripada hidup bergelimang harta namun harus menjadi
boneka di bawah kendali Ji Yung Xiao. Keadaan semakin rumit ketika terungkap bahwa Ji Yung Xiao telah merencanakan operasi plastik untuk Xiao Ye. Gila karena obsesi. Ayahnya ingin mengubah wajah Xiao Ye agar terlihat persis seperti kakaknya, sehingga ia bisa menipu dunia dan memastikan kelangsungan dinasti bisnisnya tanpa ada yang curiga. Rencana keji ini membuat Xiao Ye merasa muak sekaligus ngeri, menyadari bahwa ayahnya benar-benar telah kehilangan hati nuraninya demi sebuah ambisi kekuasaan. Ketegangan antara Xiao Ye dan ayahnya mencapai titik didih yang tak terelakkan. Ji Yung Xiao yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya mengerahkan sekelompok orang suruhan untuk menjemput paksa Xiao Ye di sebuah gang sempit yang gelap. Xiao Ye dikepung tanpa jalan keluar. Meskipun ia memiliki kemampuan bela diri yang cukup baik, jumlah lawan yang terlalu banyak membuatnya terdesak. Perkelahian brutal pun pecah, di mana Xiao Ye harus berjuang sekuat tenaga hanya untuk mempertahankan kesadarannya. Dalam upaya melarikan diri dari serangan yang membabi buta, Xiao Ye mengalami kecelakaan yang fatal. Ia menerima benturan keras di bagian kepala saat mencoba melindungi diri dari serangan senjata tumpul. Setelah sempat memberikan perlawanan terakhir yang membuat lawan-lawannya mundur, tubuh Xiao Ye akhirnya menyerah. Ia jatuh tersungkur di aspal yang dingin, kehilangan kesadaran dengan luka-luka yang mengucurkan darah segar. Tepat saat Xiang Ge tiba di lokasi dengan perasaan cemas yang luar biasa. Suasana di rumah sakit menjadi sangat mencekam ketika dokter membawa Xiao Ye ke ruang gawat darurat. Xiang Ge berdiri di depan pintu ruang operasi dengan baju yang masih ternoda darah Xiao Ye. Tubuhnya gemetar karena trauma masa lalu seolah terulang kembali. Ia teringat bagaimana di kehidupan sebelumnya ia kehilangan Xiao Ye dengan cara yang tragis, dan ketakutan bahwa takdir akan mengambil pria itu lagi membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Setelah operasi yang berlangsung selama berjam-jam, dokter keluar dengan raut wajah yang serius. Ia menjelaskan bahwa benturan di kepala Xiao Ye telah menyebabkan penggumpalan darah yang sangat serius di area otak. Meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, Xiao Ye jatuh ke dalam kondisi koma yang tidak pasti kapan akan berakhir. Kabar ini menjadi hantaman berat bagi Xiang Ge. Namun ia menolak untuk menyerah pada keadaan yang tampak buntu tersebut. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesetiaan yang luar biasa bagi Xiang Ge. Ia praktis pindah ke rumah sakit, mengabaikan kuliah dan kesehatannya sendiri demi menjaga Xiao Ye. Di samping tempat tidur pasien, ia terus menggenggam tangan Xiao Ye yang terasa dingin, membisikkan kenangan-kenangan manis dari masa kecil mereka, hingga rencana masa depan yang pernah mereka bangun bersama. Ia berharap suaranya bisa menjadi kompas bagi kesadaran Xiao Ye yang sedang tersesat. Di tengah masa kritis ini, keluarga Ji tetap mencoba melakukan intimidasi. Ji Yung Xiao bahkan sempat datang ke rumah sakit, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menyalahkan Xiang Ge atas kondisi putranya. Namun, Xiang Ge yang sekarang bukanlah gadis lemah seperti di kehidupan sebelumnya. Dengan tatapan tajam dan penuh keberanian, ia mengusir pria konglomerat itu keluar dari kamar rawat, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Xiao Ye lagi selama ia masih bernapas. Keajaiban mulai menunjukkan tanda-tandanya saat detak jantung Xiao Ye yang semula lemah perlahan-lahan mulai stabil. Xiang Ge tidak pernah berhenti melakukan stimulasi, mulai dari membacakan buku hingga memutar musik yang sering mereka dengar bersama di kampus. Ia percaya bahwa di dalam sana, Xiao Ye sedang berjuang sekuat tenaga untuk kembali kepadanya. Ketabahan Xiang Ge menjadi inspirasi bagi para perawat di rumah sakit yang melihat dedikasinya yang begitu tulus. Titik balik yang paling mengharukan terjadi pada suatu malam yang sunyi. Saat Xiang Ge sedang tertidur karena kelelahan dengan kepala bersandar di tepi tempat tidur, ia merasakan sebuah gerakan lemah dari jari-jari tangan Xiao Ye. Ketika ia mendongak dengan mata sembab, ia melihat kelopak mata Xiao Ye bergetar perlahan sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Meskipun tatapannya masih kosong dan tubuhnya sangat lemah, satu tetes air mata mengalir dari sudut mata Xiao Ye saat melihat Xiang Ge, menandakan bahwa ia telah benar-benar kembali dari ambang kematian. Masa pemulihan Xiao
Ye menjadi periode yang paling mengharukan dalam perjalanan cinta mereka. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah dan ia harus belajar berjalan kembali melalui terapi fisik. Zhao Ye tidak pernah mengeluh selama Xiangge ada di sisinya. Setiap langkah kecil yang ia ambil di koridor rumah sakit selalu didukung oleh tangan Xiangge yang kokoh menopangnya. Di saat-saat itulah, Zhao Ye menyadari bahwa kekayaan sebesar apapun milik keluarga Ji tidak akan pernah bisa menandingi nilai pengabdian yang diberikan oleh gadis yang sangat ia cintai itu. Setelah dinyatakan pulih sepenuhnya, Zhao Ye membuat keputusan besar untuk memutuskan semua hubungan hukum dengan keluarga Ji. Ia memilih untuk menanggalkan nama besar ayahnya dan hidup sebagai dirinya sendiri, membangun kembali bisnis warnatnya dari awal dengan kejujuran dan kerja keras. Kegagalan sebelumnya yang disebabkan oleh sabotas ayahnya justru menjadi pelajaran berharga yang membuatnya lebih tangguh. Dengan bantuan Xiangge dalam mengelola manajemen, bisnis mereka mulai berkembang pesat dan mendapatkan kepercayaan dari banyak pelanggan. Puncak dari kebahagiaan mereka terjadi di sebuah taman kampus yang menjadi saksi bisu awal pertemuan mereka di kehidupan kedua ini. Zhao Ye mengatur sebuah kejutan sederhana namun sangat bermakna. Di bawah pohon yang rindang, tempat ia dahulu sering duduk menyendiri dengan wajah dingin. Kini ia berdiri dengan senyuman hangat menanti kedatangan Xiangge. Ia tidak lagi tampak seperti pemuda nakal yang penuh amarah, melainkan seorang pria matang yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Di hadapan para sahabat yang selama ini mendukung mereka, Zhao Ye berlutut di depan Xiangge dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi, ia menyatakan bahwa jika di kehidupan sebelumnya ia gagal memberikan kebahagiaan, maka di kehidupan kali ini ia akan memberikan seluruh napasnya untuk melindungi. Senyum Xiangge. Ia melamar Xiangge secara resmi, berjanji untuk menjadi suami yang akan selalu setia dalam suka maupun duka. Xiangge dengan air mata bahagia yang mengalir deras menerima lamaran tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Baginya, cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol kemenangan mereka atas takdir yang kejam. Ia merasa perjuangannya untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki segalanya telah terbayar lunas. Kehidupan kedua ini benar-benar memberikan apa yang selama ini ia impikan. Sebuah kesempatan untuk menua bersama pria yang telah mencintainya melampaui batas waktu dan kematian. Cerita berakhir dengan pemandangan indah mereka berdua yang berjalan berdampingan menuju masa depan yang cerah. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan, tidak ada lagi rahasia masa lalu yang menyakitkan, dan tidak ada lagi campur tangan keluarga Ji yang bisa memisahkan mereka. Di bawah langit yang biru, mereka membuktikan bahwa cinta yang tulus dan keberanian untuk mengubah nasib dapat mengalahkan kutukan takdir yang paling kelam sekalipun. Mereka akhirnya meraih akhir yang bahagia. Sebuah akhir yang memang pantas mereka dapatkan setelah segala badai yang mereka lalui.